Episode diawali dengan Yuma dan Rin yang sedang berbelanja di distrik pasar. Namun tiba-tiba listrik di sana mati akibat ulah tikus dan warga dan pedagang di sana pun keluar dan memergoki tikus tersebut. Yuma dan Rin pun bingung dan mereka nyamperin ke rombongan warga tersebut. Lalu ibu-ibu penjual pasar langganan Rin ini mengatakan kalau tikus yang mereka maksud merupakan tikus dengan ukuran raksasa yang sekiranya ukurannya lebih tinggi dari manusia biasa. Para warga di situ pun memohon kepada Skip untuk menyelidiki kasus tikus raksasa ini karena Skip juga mengurus hal seperti kaiju dan alien, dan para warga di sana menganggap kalau tikus ini juga merupakan kaiju dan butuh penyelidikan lebih lanjut dari Skip. Jadinya Rin memanggil Yopi untuk ke tempat distrik pasar. Saat mereka memeriksa sumber listrik dari distrik tersebut, ternyata ada kerusakan yang besar pada listriknya, dan tentu saja ulah dari semua ini bukan dari tikus yang biasa, karena kalau yang biasa udah pasti mati dan kestrom karena kerusakannya parah dan ada lubang besar. Jadinya bisa dipastikan kalau tikus itu beneran tikus raksasa. Kerusakan seperti ini juga terjadi di beberapa tempat sekitar. Jadinya Skip akan berusaha untuk meneliti semuanya. Di kantor Skip juga, Shu Ishido bercerita kalau di sebuah universitas di kota Hashimoto pernah menemukan tikus yang di dalamnya ada bakteri yang membuat tikus itu bisa memakan listrik. Jadinya teori tersebut kurang lebih sama seperti dengan yang terjadi sekarang. Skip pun berhasil memeriksa semua tempat yang masalah utamanya adalah kerusakan listrik diakibatkan tikus raksasa tersebut yang bergerak dan suka bersembunyi di suatu tempat. Seketika mereka berhenti karena menyadari kalau ada sumber listrik dari pabrik Kawami yang letaknya berada di sekitar distrik pasar, dan selokan tempat bersembunyi tikus itu juga masuk ke jalur pabrik tersebut. Skip pun langsung ke tempat pabrik tersebut yang sudah diberi izin untuk pemeriksanya. Diketahui juga pabrik Kawami ini sedang membuat sistem pembangkit listrik yang baru yang mineralnya diambil dari Afrika bernama Daimode. Dengan adanya pengembangan ini, jadinya takut kalau tikus itu juga akan mengganggu proyek ini. Kemudian Yuma pun memberi Rin berupa meriam jaring untuk menangkap tikus raksasa tersebut. Saat masuk ke dalam fasilitas pabrik, ia melihat ruangan yang di dalamnya merupakan proyek pembuatan Daimode. Sempat dicegat oleh Pak Kasegawa karena sangat rahasia, tapi karena penyelidikan ini sangat penting, jadinya Rin diizinkan masuk ke ruangan tersebut, dan benar saja ada tikus raksasa yang berkeliaran di tempat tersebut. Rin pun menembaknya dengan meriam jaringnya, namun tikus raksasa itu berhasil bebas dari jaring tersebut dan mengejar Rin. Rin pun sempat menghindar dan tikus itu menabrak pintu dan menyerap listrik di ruangan tersebut. Rin mendapat telepon kalau makhluk yang mereka tangani adalah spesies pengerat yang memiliki bakteri dalamnya yang bisa mengamuk di ruangan eksperimen. Jadinya tikus ini akan jadi besar saat menyerap semua listrik, dan benar saja hal itu terjadi dan Rin pun lari keluar dari ruangan tersebut. Tikus itu pun jadi membesar seperti kaiju setelah menyerap listrik Daimode. Kaiju ini bernama Nesudron. Terlihat di tubuh Nesudron ini tersambung dengan kabel Daimode yang terus menyerapnya. Jika terus diserap akan terjadi ledakan yang sangat luas. Mengetahui itu, Rin dan Yopi segera masuk ke dalam pabrik yang telah hancur itu untuk mencegah terjadinya penyerapan yang berlebih, dan Yuma di luar sana mengevakuasi pekerja pabrik. Di tengah-tengah evakuasi, Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk mencegah Nesudron. Terlihat Arc yang kesulitan melawan Nesudron karena bagian kepalanya yang keras dan kuat. Nesudron yang mengejar Arc pun terhenti karena kabel yang menyangkut di tubuhnya. Aliran listrik yang selalu diserap Nesudron pun berhasil diatasi oleh Rin dan Yopi. Nesudron pun melepaskan kabel yang menempel di tubuhnya dan mengejar Arc yang mengeluarkan multibarriernya hingga terjatuh. Warga di distrik pasar dan juga pekerja pabrik beserta Rin dan Yopi yang baru keluar pun menyemangati Ultraman Arc. Ultraman Arc pun bangkit dan form baru Ultraman Arc pun muncul bernama Ultraman Arc Solis Armor berkat imajinasi Yuma. Ultraman Arc pun dengan mudah mengalahkan Nesudron dengan tinjuan api yang mengenai kepala Nesudron. Kemudian armornya lepas dan akhirnya dengan Arc Finalize. Di kantor Skip, Hiroshi dapat kabar dari Rin kalau Nesudron berhasil dikalahkan oleh Ultraman Arc dengan armor barunya. Shu Ishido yang mendengar itu mengatakan kalau Ultraman Arc ini adalah data yang berharga. Episode pun diakhiri dengan Yuma, Rin, dan Yopi yang balik disambut oleh para warga distrik pasar. Yup, overall episode ini bisa bilang cukup oke sih menurutku ya. Dari segi cerita cukup enjoyable dan mudah dipahami. Udah pas lah, apalagi episode ini berfokus kepada Green, jadi lumayan buat kalian yang waifunya kakak Green Natsume. Untuk battlenya juga udah lumayan, apalagi saat Ultraman Arc mengeluarkan multi barriernya.
Entah ini pengaruh dari imajinasi Yuma atau emang kelebihan dari barrier ini. Soalnya dari episode 1 juga, Arc bisa mematahkan kedua barriernya untuk menusuk Sagong. Jadi bisa dikatakan penggunaan barrier ini sangat multifungsi tergantung imajinasi Yuma ataupun kelebihan lain dari ability Ultraman Arc sendiri. Dan juga Ultraman Arc yang kesakitan saat melawan Nezutron karena saking kuatnya. Menghibur sih. Untuk debut Solis Armor ini entah kenapa kelihatannya biasa banget. Soalnya debutnya itu cuma terkesan sebentar aja, tidak digunakan full sampai akhir. Kemudian dilepas dan diakhiri dengan Arc Finalize. Jadinya bisa dibilang fungsi armor Ultraman Arc ini hanya untuk nge-nerf kekuatan kaiju tersebut. Kita nggak ditunjukin jurus lain dari Solis Armor ini selain tinjuan api tadi. Tapi semoga aja di next episode kita ditunjukkan jurus lain lagi dari Solis Armor ini. Satu hal lagi di bagian akhir saat si Ishido mengatakan kalau Ultraman Arc ini merupakan data yang berharga. Jadinya bisa dibilang kalau Ultraman Arc sedang melawan kaiju akan dipantau terus bagi Ishido. Entah apa tujuannya, yang pasti cukup misterius banget sih. Dan kalian sadar gak kalau dari awal sampai akhir episode 4 ini ada hal yang tumben tidak muncul dari episode ini, seperti penampakan Arc di cermin dan juga transaksi ke Monohorn di akhir. Ya mungkin biar ada penanda kalau episode ini adalah filler, tapi bagiku nggak kerasa sih karena episode ini udah dibarengi dengan debut Solis Armor. Ya sekian dari video ini. Kalau misalnya gua ada yang masalah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Autosotix. Dah.